Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Fitri Maharani dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 bab yang telah dibahas pada semester 1 ini. Adapun bab pertama yaitu teks prosedur, kemudian teks eksplanasi, teks ceramah, kemudian terakhir yaitu cerpen. Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan cara membuat sesuatu, cara mengoperasikan, ataupun cara melakukan sesuatu hal melalui langkah-langkah yang disajikan. Struktur teks prosedur terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini berisikan pengantar tentang topik yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu langkah-langkah, yang berupa rincian petunjuk yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang, yang berupa harapan atau manfaat yang akan dicapai apabila melakukan langkah-langkah tersebut dengan baik. Adapun kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang pertama yaitu banyak menggunakan kata-kata perintah atau imperatif. Yang kedua yaitu banyak menggunakan istilah teknis. Yang ketiga banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang keempat menggunakan konjungsi penambahan. Dan yang kelima terdapat deskripsi alat atau penggambaran secara rinci mengenai alat yang akan digunakan. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena atau peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, atau yang lainnya. Teks ini berisikan fakta yang dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Adapun struktur dari teks eksplanasi yang pertama yaitu identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang dan penjauhan umum mengenai kejadian yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu penggambaran proses kejadian. Pada bagian ini terdapat rincian mengenai proses kejadian dan berisikan jawaban mengapa peristiwa itu dapat terjadi dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu ulasan atau review, yang berupa komentar atau penilaian atas kejadian yang telah dibahas. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama yaitu teksnya memuat informasi yang bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Yang kedua yaitu teksnya bersifat ilmiah. Jadi penjelasan di dalam teks ini berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, teori, penelitian, serta realita. Yang ketiga yaitu teksnya bersifat logis. Jadi penjelasan di dalam teks ini harus bersifat logis dan teoritis. Kemudian yang keempat yaitu teksnya bersifat objektif, dan di dalam teks ini harus didukung oleh teori yang relevan sehingga dapat dijadikan rujukan yang valid. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan keterangan waktu. Yang keempat menggunakan istilah teknis atau istilah ilmiah. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kata kerja pasif. Yang keenam yaitu menggunakan kata yang bermakna denotatif. Dan yang ketujuh yaitu menggunakan kata ganti benda. Ceramah adalah suatu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang biasa menyampaikan ceramah ini merupakan seorang yang benar-benar menguasai topik yang disampaikan atau seorang ahli, dan yang biasa mendengarkan ceramah ini biasanya melibatkan banyak orang. Kita dapat mendengarkan ceramah ini di mana saja, baik itu secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan dari teks ceramah yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan juga menggunakan kata ganti orang kedua jamak.
Yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata argumentasi yang menunjukkan sebab akibat atau bisa juga digunakan hubungan temporal. Yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Adapun struktur dari teks ceramah yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Pendahuluan atau tesis ini berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan umum dari sang penulis mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen. Pada bagian ini berisikan pendapat sang penulis yang didukung oleh fakta-fakta yang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penutup. Pada bagian ini berupa kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan isi teks. Cerpen ini sendiri adalah teks yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ciri-ciri dari cerpen yang pertama yaitu terdiri atas 500 sampai 5.000 kata. Yang kedua, dapat dibaca dalam satu kali duduk karena bentuknya yang singkat tadi. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat fiktif. Yang keempat, beralur tunggal. Yang kelima, memiliki penokohan yang sederhana. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Dan yang ketujuh, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Adapun struktur dari cerpen yang pertama yaitu orientation atau exposition. Di bagian ini dijelaskan mengenai pengenalan situasi cerita. Kemudian yang kedua yaitu complication atau pengungkapan peristiwa. Kemudian yang ketiga yaitu rising action. Pada bagian ini di teks mulai menuju pada konflik. Kemudian yang keempat yaitu turning point atau puncak konflik. Dan teks cerpen ini diselesaikan dengan ending atau coda. Terdapat beberapa unsur dalam cerita pendek, diantaranya yaitu yang pertama adalah tema atau gagasan yang menjalir. Yang kedua yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Yang ketiga yaitu penokohan atau cara si penulis menggambarkan tokoh-tokohnya dan bagaimana si penulis mengembangkan karakternya. Kemudian yang keempat yaitu alur atau pola pengembangan. Yang kelima yaitu latar yang meliputi latar waktu, suasana, tempat, dan budaya yang digunakan dalam cerita. Kemudian yang terakhir yaitu gaya bahasa yang menciptakan suatu gaya dan nada tertentu. Adapun kebahasaan dari cerita pendek yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Yang kelima yaitu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang sedang dirasakan atau dipikirkan oleh sang tokoh. Kemudian menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Yang video penjelasan saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.